Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Pemberlakuan PPN 12% terus menjadi sorotan masyarakat. Pakar ekonomi USM menilai kenaikan PPN di tengah turunnya daya beli masyarakat dapat berimbas pada naiknya angka pengangguran. Berlaku 1 Januari 2025 mendatang, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan resmi naik menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan ini memicu perdebatan terutama terkait asal-usul dan dampak yang ditimbulkan terhadap daya beli masyarakat. Hal senada disampaikan oleh pakar ekonomi USM Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI mengenai dampak kenaikan pajak pada berkurangnya daya beli masyarakat hingga bertambahnya angka pengangguran. Kalau pajak itu memang semua warga negara wajib membayar pajak. Tetapi pada saat resesi, kalau pajak dinaikkan, saya rasa nanti menjadi daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, maka produksi atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak laku dijual. Nah, kalau tidak laku dijual, dampaknya lagi banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Kalau banyak perusahaan yang gulung tikar, akibatnya banyak pengangguran. Itu yang terjadi. Sejak pengusahaan UU HPP, kebijakan kenaikan PPN sudah menuai kritik tajam. Tak banyak masyarakat khawatir mengenai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat ini, terutama di tengah badai PHK dan inflasi yang meningkat. Dalam hal itu, Dr. Wiyati Sadewisasi SMSI menyampaikan pentingnya masyarakat mengencangkan ikat pinggang dengan mengatur skala pengeluaran yang menjadi prioritas. Sebagai masyarakat, saya juga harus kencangkan ikat pinggang. Mana pengeluaran yang menjadi skala prioritas. Kemudian kalau saya punya moto, semakmur-makmurnya karyawan, lebih makmur juragannya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah kencangkan ikat pinggang tetapi pengen mendapat penghasilan yang banyak, ya menjadi wirausaha. Mengusung tema dinamika ilmu perundang-undangan, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang menjadi pembicara dalam seminar internasional yang berlangsung di Malaysia baru-baru ini. Berlangsung di Universitas Kebangsaan Malaysia, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang Dr. Muhammad Junaidi SIMH menjadi pembicara dalam seminar internasional yang mengusung tema Dinamika Ilmu Perundang-undangan Senin lalu. Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa Fakulti Undang-Undang ini menarik para mahasiswa Malaysia untuk berkunjung di Indonesia guna belajar tentang hukum adat. Kegiatan itu merupakan salah satu tindak lanjut daripada amanat Pak Rektor Universitas Semarang, Pak Dr. Supari STMT, untuk kemudian dosen-dosen tidak hanya kemudian berkembang di dalam negeri saja, tapi kemudian di luar negeri. Maka pada kesempatan itu kami telah membuktikan bahwa Universitas Semarang memang benar-benar memiliki kualifikasi, karena kemudian dosennya diundang di luar negeri untuk memberikan kuliah umum, dan responnya cukup sangat luar biasa sekali. Konteksnya kemudian dua kegiatan itu merupakan salah satu tindak lanjut daripada amanat Pak Rektor Universitas Semarang, Pak Dr. Supari STMT, untuk kemudian dosen-dosen tidak hanya kemudian berkembang di dalam negeri saja, tapi kemudian di luar negeri. Maka pada kesempatan itu kami telah membuktikan bahwa Universitas Semarang memang benar-benar memiliki kualifikasi, karena kemudian dosennya diundang di luar negeri untuk memberikan kuliah umum, dan responnya cukup sangat luar biasa sekali. Jadi para mahasiswa banyak yang bertanya, bagaimana konsep perbandingan hukum yang diterapkan di Indonesia, di negara Malaysia, dan juga negara-negara lain yang tentunya kompetensi itu adalah kompetensi yang saya miliki. Selain menjadi narasumber di dua kampus Malaysia, Dr. Junaidi juga melakukan kunjungan ke Duta Besar Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI. Ketika menyambangi SBMI, Dr. Junaidi menyoroti tentang pentingnya perlindungan bagi buruh migran Indonesia. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2025 merupakan waktu yang cocok untuk berlibur bersama dengan keluarga. Jika bosan dengan tempat wisata yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba wisata camping ground. Selain bisa merasakan sensasi tidur di dalam tenda, wisata ini juga melakukan reboisasi untuk menanam bibit buah. Selain sebagai sarana edukasi, juga untuk menjaga kelestarian alam agar tetap hijau.
Cara untuk menikmati wisata bersama keluarga, salah satunya yaitu camping ground. Nah, di camping ground ini selain kita menikmati indahnya suasana alam dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak dan juga keluarga. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Musim libur Natal dan Tahun Baru, lokasi wisata camping ground yang ada di Pantai Gua Manik, Kecamatan Donorojo, Jepara, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Wisata alam ini menyuguhkan wisata yang berbeda dengan wisata staycation pada umumnya. Hal itu karena para wisatawan tinggal di dalam tenda dan mobil camper van-nya. Meski mereka tinggal bercengkerama dan memasak di tenda, para wisatawan senang untuk menghabiskan waktu libur Nataru. Selain itu juga dalam wisata alam ini mereka juga diajak untuk ikut menjaga kelestarian alam dengan cara menanam bibit buah-buahan di lokasi sekitar tempat camping. Dengan adanya wisata camping ground ini, selain murah meriah juga mengajarkan anak-anak untuk bisa bersosialisasi dengan teman baru di saat libur sekolah. Dan yang terpenting mereka bisa lepas dari gadget dan bisa bermain di alam. Temanya alam, jadi langsung berbaur dengan alam, bersosialisasi dengan teman baru, orang baru. Jadi pemikiran biar lebih luas, terbuka, saling ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, pengalaman, keseharian, hobi, macam-macam lah. Tidurnya di tenda atau seperti apa entah ini? Oh ini di tenda. Di tenda masaknya ya di depan kayak anak kemah, cuma ini versi modern. Asiknya wisata ini seperti apa entah? Asiknya anak-anak biasanya di rumah sibuk dengan HP, TV, di sini los langsung bermain dengan teman-teman sebaya, bisa sepak bola, bisa manjat-manjat, macam-macam lah, sepedaan, ada yang main raket, bulu tangkis, macam-macam om. Wisata alam camping ground bisa menjadi salah satu alternatif wisata untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Jika pemirsa belum ada rencana mau liburan kemana, wisata camping ground bisa menjadi salah satu alternatif wisata akhir tahun. Salah satu kegiatan dari camper ground ini adalah penanaman pohon. Nah, ini adalah edukasi yang sangat bagus sekali, khususnya untuk anak-anak, mengajarkan bagaimana cara melestarikan alam, reboisasi, dan juga menjaga alam agar kedepannya juga menjadi lebih baik untuk anak cucu kita. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Guna melestarikan sumber mata air, Sendang Kemantren di RPH Tambak Selo, BKPH Karangasem, KPH Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, melakukan penanaman pohon kelengkeng di sekitar area mata air, tepatnya di titik lokasi berada di petak 123C. Berbagai jenis tanaman seperti kelenteng, alpukat, mangga, jambu kristal, beringin, dan trembesi ditanam pihak Perhutani KBH Purwodadi Grobogan bersama pihak desa dan Pramuka Sakawana Bakti yang bertujuan agar lokasi sekitar mata air tetap rindang dan sumber mata air terjaga. Menurut Administrator Perhutani Purwodadi Untoro Tri Kurniawan, penanaman pohon berjenis Kingdom Plante tersebut sangat baik untuk menjaga kelestarian mata air. Selain itu, pohon jenis itu tidak rawan ditebang. Rangka peringati hari ulang tahun Sakawana Bakti yang ke-41. Jadi melakukan kegiatan penanaman di sekitar mata air Sendang Kemantren. Apa yang ditanam, Pak? Ada beberapa jenis tanaman, totalnya ada sekitar 250 pohon, ada kelengkeng, ada beringin, ada mangga, kemudian ada jenis-jenis yang lain yang bisa berfungsi untuk menjaga kelestarian mata air yang ada di sekitar sini. Kenapa memilih pohon tersebut untuk ditanam di sini, Pak? Ya, ada dua fungsi ya. Jadi kayak terembesi maupun beringin itu memang sangat bagus untuk menyerap mempertahankan mata air, sekaligus juga bisa berfungsi sebagai tempat hidup satwa. Dan untuk kelengkeng, selain bermanfaat untuk mempertahankan air di sekitar Sendang, juga bisa bermanfaat buahnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapannya nanti pohonnya bisa terus hijau, tidak dimanfaatkan kayunya, tapi dimanfaatkan buahnya. Selain itu, penanaman pohon di sekitar Sendang Kemantren tersebut dalam rangka ulang tahun 41 Sakawana Bakti dan melakukan penanaman 250 pohon dari berbagai jenis. Selain itu, untuk menjaga mata air dan satwa. Di sini saya sedang menanam pohon-pohon untuk pelestarian yang mata air di daerah di sini.
Ini dalam rangka apa, Dek? dalam perayaan HUT Sakawana Bakti yang ke-41. Kenapa, Dek, nanam pohon seperti ini, Dek? Karena ingin menjaga kelestarian sumber mata air yaitu sendang yang ada di Dusun Sendang Waru, Desa Tambak Selo, di Kecamatan Wirasari. Kenapa? Aksi tanam pohon tersebut juga dihadiri jajaran Perhutani, Sakawana Bakti, masyarakat sekitar, serta Kepala Desa Tambak Selo Sare Joko Prasetyo. Perhutani penanaman pohon-pohon yang bermanfaat, kelengkeng, mangga, dan beringin. Di mana ini, Pak? Di wilayah Desa Tambak Selo, Dusun Sendang Waru, di Sendang. Ditanam ini supaya apa, Pak? Supaya bisa nantinya menjaga sumber air dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga kelestarian hutan. Liburan Natal dan Tahun Baru 2025, Semarang Zoo siap memanjakan pengunjung dengan berbagai acara menarik. Manajer Pemasaran Semarang Zoo Swandito Widyotomo mengungkapkan bahwa rangkaian acara akan berlangsung mulai 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 dengan berbagai aktivitas yang melibatkan komunitas. Peak season di Natal dan Tahun Baru di Semarang Zoo ada beberapa agenda, seperti lomba cosplay, band, lomba kostum, lomba reptil, dan lainnya. Juga menggandeng komunitas-komunitas untuk berpartisipasi setiap hari selama periode ini. Suwandito menargetkan kenaikan jumlah pengunjung hingga 10% dibanding tahun sebelumnya, dengan estimasi mencapai 35.000 pengunjung sepanjang Nataru. Diprediksi puncak kunjungan pada 1 Januari 2025 dengan estimasi lebih dari 10.000 pengunjung di hari tersebut. Untuk menarik lebih banyak pengunjung, Semarang Zoo telah memperkenalkan sejumlah inovasi baru, termasuk Petting Zoo, Aves Garden, dan Reptile Cave. Petting Zoo ini menjadi ikon baru kami. Selain itu, infrastruktur juga telah diperbaiki, dan kami akan menambah koleksi satwa, termasuk kedepannya ada Sita Tungga dan Kapibara melalui pertukaran dengan beberapa lembaga konservasi. Selain itu, turunnya harga tiket yang menjadi 30.000 per orang dapat menjadi daya tarik dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Semarang Zoo. Untuk peak season di acara tahun baru ini, Semarang itu ada beberapa agenda yang beda dengan tahun yang lalu. Kita ada beberapa kegiatan event, ada lomba. Jadi di dalam Nataru itu ada event lagi nih. Salah satunya event kita ada lomba cosplay. Itu nanti titik puncaknya adalah di tanggal 1 Januari 2025. Itu ada band, ada lomba custom, dan lain-lain. Kemudian ada juga lomba reptil. Kemudian kami menggandeng komunitas-komunitas yang akan terlibat di setiap hari mulai tanggal 21 kemarin hingga tanggal 1 nanti. Prediksi dari kunjungan kita naik kurang lebih 10% dari tahun kemarin. Jadi target untuk tahun ini 35.000 pengunjung. Kita ada beberapa titik tambahan, ada bangunan baru, ada wahana baru, kemudian terkait satwa ada beberapa satwa baru, interaksi satwa baru, bahkan yang terbaru saat ini adalah Petting Zoo. Mungkin ini menjadi ikon yang baru di Semarang itu yang kita akan coba nanti kembangkan lebih ikonik lagi dengan satwa-satwa yang lebih menarik. Dari Semarang, Andre, USM TV. Kota Semarang tak pernah habis dengan kekayaan ragam kulinernya. Selalu muncul ide-ide kreatif dan inovasi dari tangan-tangan chef handal yang berujung menuai cuan seperti di momen Natal ini. Kreasi unik croissant bandeng salju, cita rasa unik kombinasi croissant dengan bandeng presto. Pertama di Semarang, ragam kuliner unik yaitu croissant bandeng salju yang mengkombinasikan croissant dengan kuliner khas Semarang, bandeng presto yang dibalut dengan lumeran keju premium. Sajian kuliner unik ini juga untuk memeriahkan momen Natal dan Tahun Baru, namun ternyata mendapat respon yang positif dari para pemburu kuliner di Semarang. Disuguhkan di Cafe Obsidian di kawasan Kota Lama Semarang ini, kini menjadi buruan dari rasa penasaran para penikmat kuliner Semarang dan sekitarnya. Menurut Sunarso Win, chef yang mengkreasi santapan
harapan yang diprediksi akan viral karena kombinasi uniknya ini. Inovasi unik menu spesial Natal dan Tahun Barunya terinspirasi dari keinginannya untuk mengenalkan kuliner asli Semarang, Bandeng Presto untuk bisa go internasional. Salah satunya dengan mengkombinasikannya dengan croissant dan keju premium mozzarella. Selain itu, kuliner ini juga terbilang cukup simpel cara pembuatannya, namun menyimpan kejutan cita rasa yang sempurna saat gigitan pertama. Rencananya menu ini tak hanya akan disajikan saat Natal hingga Tahun Baru saja. Jika direspon positif dan terus meningkat, pesannya akan dipatenkan menjadi menu residen. Baik, yang tadi saya ada sisi croissant bandeng sama bandeng ayam crispy croissant. Uniknya di mana? Uniknya ada di, ya kita kan motivasi dengan kuliner Indonesia ya. Kita juga ada ciri khas yang Semarang itu kan ada bandeng. Kita angkat untuk ciri khasnya Semarang bandeng. Kita angkat untuk menu tradisional bandeng dikombinasi dengan masakan dari Prancis croissant. Itu cukup ada bandengnya, ada keju mozzarellanya, ada cheese-nya, ada croissant. Dilihat dari tampilannya, croissant bandeng salju ini cukup menggoda selera. Lumeran saus keju yang dilelehkan semakin membuat rasa penasaran dengan taburan potongan sayur dan cabai di atasnya. Selain croissant bandeng salju, di Obsidian Resto juga menyuguhkan menu unik lain yaitu croissant ayam sambal matah. Dua menu andalan untuk mengangkat kuliner tradisional untuk naik ke menu berkelas. Untuk harganya pun juga relatif terjangkau dan setimpal dengan sensasi keunikan cita rasanya, yaitu Rp25.000 per porsinya. Biasanya kan untuk croissant kita terpadukan dengan yang manis-manis. Nah, di Obsidian Specialty Coffee Eatery ya yang di sebelah sini itu kan di area Kota Lama Semarang, dan salah satu hotel di sini juga Metro Park View punya menu andalan nih, croissant sambal matah. Di sini rasanya lebih gurih, asin, kita juga ada manisnya, ada juga gurihnya, pedasnya, jadi lengkap. Unik ya Mas? Iya, unik. Nah, jika Anda sedang berlibur atau melintas ke kota Semarang saat libur Nataru kali ini, tak ada salahnya jika mampir untuk mencicipi kuliner unik ini. Dari Semarang, Andre, USM TV. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan industri Wijaya Kusuma beberapa waktu yang lalu. Selain memantau proses penjaminan mutu dan kualitas hasil perikanan, juga menemui pengusaha ikan untuk belanja masalah. Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bertemu nelayan dan pengusaha ikan untuk belanja masalah di Jateng, membahas bagaimana peluang laut bisa dimanfaatkan secara kesinambungan. Apalagi ada ribuan bahkan jutaan nelayan dan pengusaha yang bergerak dalam sektor perikanan. Pihaknya menilai dalam sektor kelautan dan perikanan ini ada industri besar yang penanganannya harus berdampingan, tak bisa sendiri-sendiri. Dialog dilakukan dengan pelaku usaha perikanan bagaimana membangun sektor pangan supaya tidak impor, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dari sisi lain, kehadirannya ke PT Tilapia untuk memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan terjaga dengan baik, serta memenuhi standar internasional. Harapannya hasil perikanan bisa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor selama libur Natal dan Tahun Baru. Trenggono juga ingin memastikan rantai distribusi dan ketersediaan stok ikan aman selama Natal dan Tahun Baru. Menteri menyerahkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point sebagai komitmen perusahaan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan ke PT Tilapia. Sertifikat diberikan untuk 3 produk, yaitu frozen demersal fish, frozen pelagic fish, dan frozen tilapia. Adapun pelaku usaha perikanan skala mikro, kecil, dan menengah besar yang ditemui diantaranya dari Semarang, Kudus, Pekalongan, Pati, Boyolali, dan Demak. Iya, itu salah satu yang jadi pemikiran kita adalah pembangunan dari tambak Pantura. Tambak Pantura mungkin 2 tahun ke depan itu jadi solusi ya kalau itu bisa selesai. Pak, soal revitalisasi yang Pantura itu 78.000 hektar itu difokuskan kepada nelayan atau juga ada komoditi lainnya? Dan kemudian di tahun 2025 itu difokuskan yang 20 hektar dulu atau gimana Pak? Ya, yang paling mungkin adalah 20 hektar itu lahannya dengan demikian akan lebih mudah, lebih cepat, kemudian kita bangun. Fokusnya adalah untuk tilapia. Kenapa kemudian tilapia bisa kita pilih?
itu adalah salah satu komoditi yang paling mudah untuk dibudidayakan di wilayah Pantura dengan kondisi yang ada. Selain juga marketnya begitu besar. Jadi pasarnya sendiri menurut data, menurut market riset yang kita terima itu sekitar 23 miliar dolar. Jadi kalau kita mampu produksi yang signifikan dengan kualitas yang baik, menurut saya selain untuk kepentingan dalam negeri, menurut dia, pertemuan ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan suplai bahan baku industri surimi dan filet tilapia. Permasalahan lainnya minimnya tambak budidaya tilapia bersertifikat cara budidaya yang baik, ekspor, dan distribusi ikan antar wilayah. Ya, baik, jadi tadi sudah kita sampaikan ke Pak Menteri, kendala untuk produksi industri perikanan ini memang ketika raw material itu atau bahan baku itu kita ambil dari petani, memang pertama adalah kendalanya adalah masalah kuantiti Pak yang kurang. Kuantiti yang kurang. Kemudian seandainya kuantiti ada, itu juga persoalan sertifikasi yang dari petani itu memang kita masih ada kendala itu. Padahal untuk masuk ke area industri itu memang dibutuhkan syarat-syarat yang salah satunya adalah sertifikasi seperti CBIB dan sebagainya seperti itu. Itu yang tadi kami sampaikan ke Pak Menteri. Ya. Produksi ikannya berapa Pak? Ikan apa? Jadi PT Tilapia Nusantara Jaya ini memproduksi tilapia filet beku, ya, tilapia filet beku. Raw materialnya adalah ikan nila seperti itu. Kemudian kita proses, kita bukukan dan kita kirim rencananya ke US, ke Amerika. Selain US, negara tujuan lain? Nah, selain US, Asia itu paling nanti kita ke Australia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan di Jateng 912,88 ribu ton, terdiri atas 358,07 perikanan tangkap dan 554,81 ribu ton perikanan budidaya. Untuk serapan konsumsi ikan rumah tangga di Jateng tahun 2024 diperkirakan sebesar 556,86 ribu ton. Dari Semarang, Andre Aprianto, USM TV. Pemirsa, Rianto, penari lengger koreografer asal Banyumas yang bermukim di Jepang baru-baru ini melakukan Tour Journey of America di 4 kota, Petersburg, New York, Washington DC, dan Atlanta. Rianto memperkenalkan serta mengajarkan kesenian asli Banyumas ini ke pecinta seni tari termasuk warga Amerika. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, saya penari dan koreografer Lengger Lanang Banyumas. Memperkenalkan tari lengger ke pecinta seni tari di Amerika menjadi tujuan tur Journey of America yang dilakukan Rianto, penari dan koreografer asal Banyumas yang kini menetap di Jepang. Lengger Banyumas ini merupakan kesenian asli dari Banyumas yang dulunya adalah untuk upacara ritual kesuburan dan dilakukan oleh laki-laki, dan penari ini sebenarnya adalah masyarakat pedesaan itu sendiri yang melakukannya, karena ketika mereka tanam padi itu melakukan kegiatan tradisi yaitu dengan menari. Selama bulan November lalu, Rianto menampilkan tari tradisional lintas gender ini di 4 kota, Pittsburgh, Atlanta, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ia tampil di Kedutaan Besar RI bersama Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Melalui acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, Rianto menari lengger di hadapan para pekerja profesional Amerika dari organisasi International Club of DC. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masyarakat karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Sementara di New York bersama kelompok tari Saung Budaya, ia menampilkan karya tari sastra Jiwangga, Journey of Javanese Body, sebuah potret pribadi mendalam Rianto. Menurut Hani Zainuddin, diaspora Indonesia yang hadir menyaksikan, warga kota New York menikmati pentas seni seperti ini. This is very good show. Very good show? Yes, it's interesting and we should have show like this more from Indonesia.
Selain pentas, Rianto juga mengajarkan tari lengger pada workshop di Ripley Greer Studios yang dihadiri para penari Indonesia dan Amerika. I feel like not beginners workshop. It went so fast, but it's so fun, and I love learning things like the fabric, the scarf that we are wearing, that Rianto says it's part of our body and that affects how you interact with it and you don't be scared of it, and it's a nice way to learn. Pengalaman saya mengajar tari lengger Banyumasan di New York bersama teman-teman orang Indonesia di New York dan juga orang Amerika khususnya menarik karena mereka baru pertama kali mengenal lengger, dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk mereka dan mereka akan continue mengajari atau belajar tari lengger Banyumasan ini yang rencananya memang akan saya buat acara tahunan. Dan tari lengger ini saya memberikan informasi tentang filosofi, gerakan, sejarah tentang lengger di Banyumas. Rianto berharap para penari ini akan tertarik untuk datang dan mempelajari lebih jauh sejarah lengger di Banyumas. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.